Bosan rasanya kalau bahas perawatan terus ya teman-teman. Ya sekali-kali kita bahas jenis pisang apa nih yang harga dan pemasaran itu stabil, dan kapan waktu yang tepat untuk penanamannya. Sebelum masuk ke dua pembahasan tadi, saya mau jelasin terlebih dahulu ke teman-teman supaya teman-teman itu bisa lebih berhati-hati dalam usaha budidaya pisang. Karena ada sebagian jenis pisang yang rawan kita budidayakan karena ramenya itu musiman teman-teman. Yang pertama pisang muli. Pisang ini rame pas di musim hajatan saja. Kalau misalkan udah lewat musim hajatan, nanti harganya kembali kendor dan pemasarannya pun juga sama ya teman-teman, kembali kendor. Jika kalian tidak punya langganan tetap yang suka menjual olahan dari pisang muli. Yang kedua pisang Ambon Lumbut, pisang Raja Dengkel, dan pisang Raja Bulu. Ketiga jenis pisang ini pemasarannya sedang kendor ya teman-teman. Karena sebelumnya saya sempat survei langsung ke pasar, dan memang benar banyak sekali ketiga jenis pisang ini banyak yang belum terjual dan membusuk. Mungkin itu sekilas informasi saja buat teman-teman supaya teman-teman itu lebih mengenal jenis pisang apa saja yang ramenya itu musiman, jadi enggak stabil teman-teman. Dan supaya teman-teman lebih berhati-hati dalam memilih jenis pisang untuk dibudidayakan. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan intinya. Kapan waktu yang tepat untuk penanaman dan jenis pisang apa saja yang stabil di pasaran. Nah sekarang kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa ngopi ya teman-teman. Aduh kita percepat aja soalnya ini banyak petir nih teman-teman. Langsung to the point saja ya teman-teman. Menurut saya waktu penanaman yang bagus itu 1 sampai 2 bulan sebelum masuk momennya. Kita ambil contoh ya teman-teman. Seperti pisang tanduk, biasanya pisang tanduk ini harganya naik pada saat musim Ramadan atau di bulan Ramadan ya teman-teman. Sekarang pun harganya masih 7.000 per kilo di pasar ya. Kenapa saya bilang 1 sampai 2 bulan sebelum masuk momennya? Agar nanti pas sudah masuk di bulan Ramadan, nanti bibit pisang yang sebelumnya kita tanam itu bisa dipanen. Jadi intinya supaya lebih mudah dipahami, bibit pisang yang kalian tanam, masa panennya itu harus bertepatan dengan harga pisang itu naik. Atau bisa kalian riset sendiri dan amati sendiri jenis pisang apa saja nih yang harganya stabil dan ada momen-momen tertentu ya. Jadi si pisang ini harganya naik ya, seperti pisang tanduk tadi teman-teman. Jadi harganya kalau misalkan di hari-hari biasa gitu harganya stabil dan pemasaran pun juga stabil, tapi ada momen saat di bulan Ramadan harganya itu naik teman-teman. Karena banyak sekali kan ibu-ibu atau ya seperti pedagang yang menggunakan pisang tanduk ini sebagai olahan gitu, olahan pisang. Banyak petir ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita lanjutin. Tapi kemungkinan tiap daerah itu berbeda-beda ya teman-teman, makanya saya menyarankan untuk mengamatinya sendiri dengan memperbanyak relasi ke setiap petani pisang. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Jadi pisang apa saja nih yang harganya stabil di pasaran? Ada beberapa jenis pisang ya teman-teman, nanti akan saya sebutkan. Mudah-mudahan jenis pisang ini sama dengan daerah teman-teman ya. Yang pertama pisang tanduk, yang kedua pisang kapas, yang ketiga pisang usuk, yang keempat pisang kepok, yang kelima pisang uli, yang keenam pisang bagja, yang ketujuh pisang lampeneng. Nah jadi pisang lampeneng ini saya kurang tahu ya nama lainnya itu pisang apa, namun yang jelas si pisang lampeneng ini ya bentuknya nggak jauh-jauh berbeda teman-teman dengan pisang usuk ataupun dengan pisang kapas ya. Jadi mungkin masih satu saudara mungkin ya. Nah dari ketujuh jenis pisang tadi sangat bagus untuk kita budidayakan, apalagi kalau misalkan teman-teman masih pemula dan bingung mau memilih jenis pisang apa, karena harga dan pemasaran itu relatif stabil di pasaran. Tapi nggak hanya stabil ya teman-teman, tapi ada momen tertentu ketujuh jenis pisang tadi harganya itu naik pas musim tertentu ya, seperti yang disebutkan tadi di bulan Ramadan ya, seperti pisang usuk ataupun pisang tanduk. Nah supaya nggak bingung nih teman-teman mau tanam jenis pisang apa, nah di sini saya akan kasih rekomendasi buat teman-teman. Jika skalanya masih kecil, coba untuk menanam 2 jenis pisang saja. Yang pertama pisang kapas sebanyak 50% dari total jumlah keseluruhan. Nah yang kedua pisang lampeneng dari sama 50% ya teman-teman dari total jumlah keseluruhan. Tapi jika sudah masuk ke skala besar, teman-teman bisa menanam 7 jenis pisang tadi yang saya sebutkan, agar pemasarannya lebih mudah dan lebih luas ya teman-teman, jadi bisa masuk ke mana saja. Nah tapi ada urutan-urutannya teman-teman. Yang pertama itu pisang usuk, yang kedua pisang kapas, yang ketiga pisang lampeneng ya. Lampeneng ini memang
aneh namanya, tapi ya cukup mendominasi gitu. Jadi cukup bagus ya kalau misalkan kita budidayakan. Jadi perbanyak ketiga jenis pisang tadi ya teman-teman, karena bobotannya itu lumayan berat teman-teman. Jadi semakin banyak kalau misalkan semakin berat bobotannya ya kemungkinan besar yang kita dapat pun juga akan semakin banyak ya, penghasilan yang kita dapat pun akan semakin banyak. Dan selebihnya bisa teman-teman atur sendiri ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya dikarenakan petir sudah menggelegar ya. Jadi semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.